Halo, selamat datang di YouTube channel saya Putranto Aditomo. Terima kasih sudah berkenan mampir di YouTube channel ini. Dan kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan Studio One untuk pemula, untuk yang awal-awal belajar. Yang ini yang part keduanya. Nah, untuk kali ini, untuk part keduanya ini saya akan membahas tentang cara merekam. Jadi untuk koneksi hardware dan sebagainya ini untuk sementara saya bahas di digital dulu. Nanti akan saya bahas di video yang lain tentang bagaimana koneksi hardware dan di mic-nya, set gain dan sebagainya. Nah, dalam hal ini asumsi saya adalah sudah terkonek channelnya seperti ini, yang ini di inputnya ini sesuai dengan inputnya dan sudah bersuara. Jadi saya akan bahas bagaimana merekam dan apa fungsi-fungsi yang bisa kita explore dari program Studio One ini, dan manfaatnya seperti apa dalam hal merekamnya. Oke, langsung saja. Ini saya punya sebuah sesi seperti ini, dan di sini saya sudah membuat track dan ini sudah saya monitor di sini supaya suara saya keluar. Dan ini adalah tombol untuk arm record. Maksudnya arm record adalah track ini siap untuk merekam. Jadi kalau ini belum kita pencet, ketika kita memencet tombol merekam, nah ini dia tidak akan merekam apapun karena ini belum kita pencet. Jadi sebelum kita melakukan perekaman, pastikan track yang mau kita rekam sudah kita pencet di arm record, atau di sini disebut record saja. Jadi intinya adalah di track ini sudah siap untuk merekam suara. Pada dasarnya untuk merekam itu simpel. Jadi ini contoh merekamnya seperti ini. Ini saya siapkan untuk arm record. Kemudian kita pencet di sini. Kita pencet di tombol ini bisa, atau di sini sudah tertera record numpad bintang. Jadi di numpad itu adalah keyboard, di sisi paling kanan keyboard standar itu ada tanda bintang. Nah, itu kita pencet bintang itu sama dengan merekam. Oke. Sekarang kita coba merekam. Cek 1 2 3 testing 1 2 3. Nah, ini kita sudah mendapatkan sebuah region, sebuah data rekam di sini. Ini berupa data audio. Nah, kita coba kita play. Cek 1 2 3. Nah, ini sudah masuk suaranya. Nah, sesimpel itu untuk merekam sebenarnya. Nah, tetapi ada kasus tersendiri atau kasus tertentu di mana kita harus merekam dari tengah. Misalnya kita membuat sebuah lagu, terus kita tidak ingin mengulang dari awal, kita ingin merekam dari yang terakhir kita salah mainnya, misalnya kayak gitu. Nah, dalam hal ini saya ingin merekam dari sini misalnya. Nah, dari sini. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan itu. Cara yang pertama misalnya gini. Saya play saja. Kemudian pada titik di mana kita akan merekam, kita pencet rekam atau kita pencet bintang. Nah, di situ otomatis program Studio One akan merekam lagunya. Nah, contohnya seperti ini. Cek 1 2 3 testing. Nah, di sini ketika saya pencet, ini dia langsung menumpuk merekam nih. Ini suara saya. Jadinya seperti ini. Cek 1 2 3 testing. Nah, di sini ketika saya pencet, ini dia. Nah, di posisi ini kita akan ketika kita playback terus kita pencet di suatu posisi tertentu, track-track yang di arm record dia akan merekam suara yang masuk, sehingga kita bisa menyambung permainan musik kita atau menyambung rekaman kita, sehingga tidak harus dari awal lagi. Nah, ini juga salah satu cara bisa dilakukan. Tapi bagaimana dengan ini, saya ulang dulu. Bagaimana ketika kita
merekam sendiri main gitar misalnya. Nah, sulit untuk kesempatan kita, tangan kita mencet bintang atau apa, merekam sendiri main, kemudian kita pengen menyambung bagian tertentu di mana ketika di playback, kemudian posisi kita main itu tangan kita bermain di alat musik, terutama ketika kita merekam sendiri. Nah, itu caranya adalah seperti ini. Nah, caranya adalah kita tempatkan dulu mana yang mau kita rekam, posisinya di mana. Nah, di sini ada yang namanya ini, kayak marker ya. Ini yang ketika kita render itu kita sampai mana. Nah, ini kita bisa atur di mana posisi kita mau. Misalnya saya mau merekam di sini, kita atur dulu di sini. Nah, kemudian sampai di mana kita mau merekamnya. Misalnya kita mau merekam sampai di sini. Nah, setelah kita sudah siap mana yang kita rekam, kita tempatkan di sebelum kita mau merekamnya, berapa bar sebelumnya atau berapa terus kita klik ini sudah saya pencet ini. Nah, di sini ini namanya auto punch. Kita bisa mencet tombol I atau kita bisa klik di sini sampai timbul warna merah. Nah, di sini Studioan sudah siap merekam di posisi ini sesuai dengan marker yang sudah kita bikin ini. Dia akan merekam di posisi ini. Nah, langsung aja kita coba ya. Kita rekam, kita pencet ini. Cek 1 2 3 testing. Cek 1. Nah, dia langsung merekam ini. Dia langsung merekam sesuai dengan posisi yang sudah kita atur di sini. Jadi fungsi tersebut akan memudahkan kita ketika kita ingin menambah permainan kita. Aku pengen misalnya kita main bass, terus posisi bar ke 10 sampai ke 15 kita mau ganti, kita tinggal playback, terus kita mainkan aja, nanti dia akan merekam dengan sendiri, merekam permainan kita. Jadi nggak perlu mencet-mencet. Nah, itu adalah salah satu fungsinya. Nah, salah satu manfaatnya maksudnya. Nah, ini adalah auto punch. Nah, bagaimana kalau kita merekam? Ada cara lain selain auto punch tadi. Nah, ini adalah cara ketiga, yaitu seperti ini. Yaitu menggunakan fungsi yang namanya pre-roll. Pre-roll itu adalah kursor di mana dia berada. Misalnya di sini. Nah, dia akan mundur beberapa bar atau beberapa bit atau beberapa milisecond sesuai dengan setting yang kita set. Nah, ini tujuannya adalah dia akan playback otomatis dari belakang, sehingga ketika posisi kita mau merekam, kita sudah siap untuk melakukan permainan. Nah, saya kasih sampelnya aja seperti ini. Kita pencet di sini, ini kan yang tadi yang di bawah. Ini yang tadi di bawah adalah auto punch. Kemudian yang di atas ini pre-roll namanya. Kita klik ini. Nah, ketika kita sudah mencet ini, ketika kita playback, dia akan mundur. Ketika kita playback, rekam maksudnya. Ketika kita rekam, dia akan mundur ke belakang. Nah, kita coba aja ya. Langsung aja kita pencet rekam. Cek 1 2 3 dia mundur sedikit. Dia mundur sedikit untuk persiapan kita merekam di posisi kita mau merekam. Kita merekam sampai sejauh apa kita butuh merekamnya. Ini adalah namanya pre-roll. Jadi ini fungsi yang sangat membantu sekali ketika kita merekam sendiri. Baik kita itu pokoknya tangan kita sibuk memainkan alat musik sehingga kita tidak bisa memencet record. Nah, itu salah satunya caranya adalah menggunakan ini tadi. Bisa auto punch, lebih cocok auto punch untuk looping, merekam part tertentu yang kita salah mainnya. Kalau yang pre-roll menyambung permainan kita yang mau kita ganti. Nah, itu tadi caranya yang ketiga. Nah, adapun berapa barnya, berapa panjangnya pre-roll yang kita sebelum kita mulai rekaman, maksudnya berapa jauh titik di mana dia playback sebelum kita mulai merekam, itu bisa kita setting di sini di
setting metronom di sini, metronom setup. Kita klik ini, ya kita pencet ini di sini. Nah, ini di sini ada metronom setup. Nanti saya jelaskan untuk metronomnya. Yang ini untuk setting prerollnya itu di sini. Nah, ini ada preroll. Kita klik ini, terus kita bisa atur berapa bar. Misalnya kita bikin 2 bar, dia akan mundur ke belakang 2 bar. Sehingga kita ada persiapan permainan sebelum kita melakukan perekaman. Contohnya misal di sini saya pencet rekam, dia akan mundur 2 bar ke depan. 1 2 3 testing 1 2 3. Dan ketika dia sudah di posisi rekam, dia akan mulai merekam suara yang kita butuhkan untuk direkam. Ini adalah menggunakan preroll dan settingnya. Nah, kemudian yang keempat adalah fungsi loop record. Nah, apakah loop record itu? Loop record itu adalah kita merekam looping, berputar-putar dalam satu putaran. Misalnya kita mau mengisi interlude melodi. Nah, melodi itu di bar di sini, misalnya saya bikin aja di bar 4 sampai 6 misalnya. Terlalu panjang, dari 5 6 aja. Nah, Nah, misalnya dari sini, ketika kita merekam, kadang kita bermain mengisi sesuatu, kadang kita bermain terus kita ulang terus bermain, makin lama kan makin lancar kita memainkannya. Misalnya melodi kita mainkan makin lancar. Jadi biar ke capture semua, kita loop, kita putar direkam semua aja. Nah, nanti bisa kita pilih mana rekaman yang paling bagus menurut kita. Nah, itu yang dinamakan dengan loop record. Ya, bagaimana mengeset loop record tersebut? Kita bikin markernya dulu di sini. Ini, misalnya ini saya bikin dari sini aja sampai di sini. Nah, kemudian kita pencet ini, yang loop aktif ini, kita pencet dulu. Nah, selanjutnya kita langsung rekam aja, dan di posisi ini dia akan merekam berputar-putar. Nah, seperti ini contohnya. Nah, cek 1 2, checking 1 2. Nah, ini dia akan berputar lagi di tempat yang sama. Nah, misalnya ini adalah melodi, ya kita mainkan melodi yang sama berputar-putar terus gitu. Nanti kita bisa pilih mana yang paling bagus menurut kita. Nah, ini sudah selesai kita melakukan perekaman. Terus bagaimana memilihnya? Memilihnya adalah di sebelah kiri bawah ini, ada seperti ini. Bisa kita pencet ini, terus kita pilih take mana. Ini tulisannya adalah take. Nah, ini ada berbeda-beda, 2 3. Jadi dia adalah layering dari 1 sampai tadi kita merekam berapa kali layar perekaman kita. Di sini kita tinggal pilih mana yang paling pas menurut kita, ataupun misalnya kita pengen menggabungkan juga bisa. Kita tinggal copy, terus kita gabungkan mana yang kita sambung, misalnya antara part ini dan part ini, itu kita bisa sambungkan dengan menggunakan active take tadi, loop recording, terus take mana yang paling cocok menurut kita. Nah, itu adalah tadi cara-cara merekam menggunakan Studio One, merekam audio menggunakan Studio One, dan trik-triknya semoga bisa membantu teman-teman sekalian dalam membuat berkarya, membuat musik dan sebagainya. Dan sekiranya video ini cukup di sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.